saya tahu betul bahwa film ini punya potensi yang luar biasa untuk tidak hanya sekedar jadi media hiburan. Film ini investasi kebudayaan, film ini adalah medium diplomasi. Kita sampai sekarang juga belum punya undang-undang yang ada permennya. Terus juga ketenaga kerjaan dari sisi profesi, misalnya aktor sendiri. Kita ini dalam undang-undang ketenaga kerjaan apa? Positioningnya buruh. Menurut saya aktor tuh profesional bukan buruh. Kita kan butuh pemasaran dalam strategi misalnya ya. Film asing yang syuting di Indonesia gitu, menggunakan lokasi Indonesia, harus menggunakan 50% misalnya minimal kru Indonesia, 50% misalnya aktor Indonesia. Terus ketika dia mengangkat konten Indonesia dikasih insentif. Selamat sore Kak Marcella Nuryanti. Hai. Terima kasih sudah berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia dan meluangkan waktunya untuk berbincang dengan jurnalis-jurnalis di Bisnis Indonesia. Terima kasih juga sudah diundang. Saya Surya Mahendra, jurnalisnya Bisnis Indonesia. Kak Marcella mau banyak nanya nih. Udah aku simpen dari sejak pertama pemimpin redaksi kabarin kalau Kak Marcella mau mampir ke sini. Wah, aku langsung riset, langsung siapkan banyak pertanyaan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang Kak Marcella sebagai aktris, Kak Marcella sebagai produser, Kak Marcella sebagai ibu ketum, atau aku bisa nyinggung di Kadin, boleh atau enggak? Boleh juga ya. Sama mungkin aktivitasnya di golf gitu, traveling dan lain-lain. Mungkin kita mulai dulu dari pengalamannya Kak Marcella selama malang melintang di industri seni peran. Mungkin ada project film yang paling berkesan dan spesial gitu. Mungkin dari aktris dulu dan mungkin nanti ketika memproduksinya atau sebagai produser. Boleh Kak Marcella cerita? Iya, hai semuanya. Terima kasih undang di sini. Assalamualaikum, selamat sore. Salam. Sangat ini meriah ya? Bisnis Indonesia ya. Betul. Ini sesuatu yang memang mungkin kayaknya nggak langsung ya. Biasanya mungkin di sini pengusaha yang langsung korelasinya bisnis ya kan. Tapi kan film juga bagian dari usaha. Betul. Gitu. Terus ya perfilman itu kan juga sangat memang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan bisnis ya, is part of the big industry gitu. Nah kalau aku memang memulai semua tuh dari acting, dari peran dulu tuh aku mengawali sebenarnya ini lucu sekali, mungkin saya agak berbeda proses dengan teman-teman aktor pada umumnya ya, atau yang orang-orang yang terjun pada dunia entertainment. Rata-rata semua masuk tuh kan misalnya ada jenjang, ikut lomba, misalnya dari gadis sampul ini sampai akhirnya fashion, model, main film. Nah kalau aku tuh ketemu di jalan, lagi nyebrang sekolah. Aku pikir teater enggak ya Kak? Enggak, jadi aku tuh dari nyebrang sekolah, aku tuh anak sekolahan banget yang memang dulu nggak pernah punya cita-cita untuk ada di dalam industri ini. Saya tuh dulu cita-citanya jadi diplomat atau psikolog, businesswoman. Tapi pengaruh mama? Iya. Nah walaupun mama gitu ada dulu nemenin mama syuting selalu diajak kan. Tapi ngelihat jam kerja mama syuting itu gila. Aku tuh hampir I want to do this gitu, kayaknya aku enggak deh gitu. Tapi akhirnya memang darah ya. Nggak bisa dipungkiri itu sampai suatu saat. Pokoknya yang saya bilang saya lagi nyebrang sekolah ketemu Rudi Sudjarwo dan Sabto itu adalah casting director Indonesia pada saat itu yang paling semua film lah dia pegang hampir. Ditawarin lah ada satu gerak film independen judulnya Bintang Jatuh. Di situ, jadi saya memasuki industri perfilman itu belum dikatakan sebagai industri pada saat itu, dan di saat film Indonesia tuh memang terpuruk ya. Boleh dikatakan Bintang Jatuh itu adalah salah satu film independen penggerak dan di situ punya misi mengupayakan untuk membangkitkan lagi, menghidupkan lagi film Indonesia karena pada saat itu film Indonesia mati suri. Gitu, tahun berapa ya Kak? Bintang Jatuh itu tahun 2000 awal kali ya? 2000. Iya, seingat saya 2000. Jadi pada saat itu film Indonesia 5 tahun, disitulah awalnya. Nah terus saya tuh main film, enggak deh gitu kan.
Tapi terus ternyata yang main teman-teman juga orang yang saya kenal. Ada Dian circle Sastro, ada Gary, ada siapa lagi waktu itu ya. Ya terus Sabto sendiri yang memang kenal dari kecil gitu. Akhirnya tuh saya memang dasarnya suka banget nonton film kan, emang hobi gitu. Lama-lama terus berpikir ya nggak tahu deh, tanya mama dulu gitu, tapi sekolahnya gimana gitu. Ya udah kalau misalnya memang mau habis sekolah boleh, ya ntar aku pikirin gitu. Terus tanya mama, boleh, terserah kalau memang kamu mau, kenapa enggak, yang penting sekolah kamu nggak terganggu. Terus aku pikir ya udah, aku juga pada dasarnya tuh punya prinsip, kita nggak pernah tahu kita bisa melakukan sesuatu kalau kita nggak coba kan. Ya akhirnya udah just give it a try, dan ternyata aku langsung jatuh cinta sama dunia seni peran. Itu awalnya yang mengawali semua, barulah menjajaki industri televisi, sampai kembali lagi kepada film, sampai berkembang menjadi produser dari film. Nah itu karena memang kecintaan kita pada film gitu. Dan kalau jadi aktor itu kan kita bekerja berdasarkan arahan skenario, menghidupkan nyawa yang ada di skenario berdasarkan arahan sutradara dan produser. Nah kadang-kala dengan seiring waktu kita juga kan mungkin orang yang punya kegelisahan, dan saya tahu betul bahwa film ini punya potensi yang luar biasa untuk tidak hanya sekedar jadi media hiburan. Film ini investasi kebudayaan, film ini adalah medium diplomasi kebudayaan, medium komunikasi juga. Dan dengan film kita bisa memberikan begitu banyak hal. Kita bisa merubah pandangan, memberikan inspirasi, memberikan edukasi, character building, menularkan rasa nationalism atau membangun nationalism spirit. Values-values itu tuh semua ada di film tanpa kita harus kayak kuliahin atau baca banyak. Dan itu kan terbukti, kayak misalnya kita tahu Amerika begitu, negara yang begitu besar dan kuat karena nonton film Rainbow, right? So like Korea gitu yang sampai sekarang merajai dunia kreatif juga, sampai begitu banyak orang Indonesia yang cukup magnetnya tuh kenceng banget, ngefans banget sama aktor Korea, cowok-cowok kita yang bergaya-gaya. Ya bahkan menggeser Jepang ya, tadinya culture Jepang, itu sekarang Korea banget. Terus juga sinetron-sinetron yang betul-betul mengundang air mata yang kita nggak bisa berhenti nonton, karena mereka punya strategi kebudayaan yang begitu kuat. Nah pada intinya adalah kayaknya dengan film tuh kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu kan, baik itu berhubungan dengan culture, masalah kemanusiaan, masalah sosial dan lain sebagainya. Akhirnya aku decide untuk ya udah, aku memang harus produce nih sendiri supaya apa yang ada di kepala dan hati kita bisa kita tumpahkan. Dari situlah belajar. Jadi belajarnya dari acting, habis itu baru coba producing film sendiri. Nah dari situ terus berkembang lebih dalam lagi di dalam industri film. Nah energi tadi kemudian dimanifestasikan dalam Keana ya? Iya, itu dimanifestasikan. Memang ketika kita ingin berproduksi, kita tentu harus membangun rumahnya kan. Betul. Harus ada rumah produksinya, yaitu kayak Keana. Jadi Keana itu adalah kreasi anak bangsa. Gitu. Dan sampai sejauh ini bagaimana penetrasi Keana dalam? Sebenarnya aku karena memang cukup idealis mungkin ya. Jadi memang aku bikin film awalnya tuh bukan kayak gue bikin film pengen cari uang gitu, karena ke situ tujuannya, tetapi memang lebih kepada bahwa film ini penting untuk dibuat gitu. Jadi memang tidak selalu setiap tahun harus ada film gitu. Jadi aku bikin yang memang kayak gitu, aku main gitu, acting kayak karena aku suka. Saya bukan acting kayak kerja gitu yang untuk mendapatkan mata pencaharian. Kita ambil apa aja gitu peran untuk sustain gitu. Saya enggak, saya ambil kalau saya suka perannya, saya suka ceritanya, saudaranya gitu kan, nggak mau gitu. Begitupun bikin gitu. Jadi ya udah berjalan sampai terakhir. Tentu Keana itu tidak hanya film, kadang kita juga ada dokumenter. Terus kadang-kadang ada campaign komunikasi tertentu yang baik gitu ya. Terus social campaign sampai dengan kemarin bikin pementasan Laksamana ke Malahayati. Itu memang kita udah riset kayak 2 tahun lebih gitu ya, dari sebelum pandemi. Terus kita bikin komik, mau bikin film. Nah sebelum ke film kita bikin pementasan kemarin. Kayak teater gitu? Teater. Jadi play Jalasena Laksamana Malahayati itu last October. Kemarin memang diputar dalam rangka HUT Angkatan Laut, karena Malahayati ini kan First Lady Admiral-nya Aceh ya. Pada saat itu. Jadi dengan itu pula sebetulnya ini kan juga
kenapa Malahayati itu kan penting banget karena itu adalah simbol kekuatan maritim. Negara kita kan negara maritim, tapi identitas kemaritiman kita tuh kayak sempat hilang di telan waktu menurut saya. Itu saya dengan ngelihat ada tokoh Malahayati yang sampai bikin Ratu Elizabeth pertama aja kirim Manchester ke Aceh untuk cari siapa sih ini perempuan ini kok bisa menggerakkan ribuan perempuan janda-janda menjadi pasukan elit, terus mereka melawan Cornelis de Houtman gitu, penjahat yang paling ditakutkan. Jadi kita tuh pernah pada masanya Aceh tuh disegani gitu oleh banyak negara lain, Portugis, Inggris, Belanda, itu segan banget gitu dan melihat kita tuh kuat sekali secara maritim. Nah sebenarnya dengan tokoh ini kan kita mengembalikan identitas, memori itu dan lain sebagainya, sekaligus it's not only about woman empowerment juga, yang mana sampai sekarang ini relate menurut saya gitu. Nah kemarin itu sudah terlaksana, terus ya kita lagi sekarang bangkit lagi. Kemarin tentu pandemi sempat berhenti ya, karena segala industri mati dan film adalah salah satu industri yang terpukul paling berat. Gitu karena ya film kan kerja kolaboratif, kerja tim, bukan kerja sendiri. Nggak bisa terjadi, jadi sekali syuting 100 sampai 500 kru. Begitu pandemi, can you imagine berapa orang yang ngariung gitu ya, yang terdampak, dan tidak semua. Kalau aktor dia masih punya side, mungkin sebagian pada aktor tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada hari ke harinya untuk daripada acting, tapi kan dia ada values yang lain yang bisa dibilang ada economic scale yang lain gitu ya dari dirinya. Jadi penghasilan tidak mungkin tidak semata-mata 100% dari syuting ke syuting gitu. Tapi banyak pekerjaan lain dalam bidang film itu kan. Film kan seluruh hampir lintas sektor. Tidak hanya pekerja kreatifnya, penulis, sutradara dan aktor, tapi di situ ada kuliner, ada makanan, catering, PU, kru kamera gitu, make up, kostum, semua yang pelatih acting yang memang hari-hari makannya ya dari syuting gitu. Jadi begitu itu berhenti kan itu ada aktivitas bisnis pendukung yang juga ikut dari hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir. Nah Kak, kalau dari 2000 tadi ya, dari Bintang Jatuh sampai dengan saat ini kan berarti almost 24 tahun gitu ya. Mungkin apa yang Kak Marcella lihat dari perkembangan industri seni peran dan perfilman di kita? Apakah yang pasti kita punya kemajuan, market share film Indonesia juga naik, terus kemudian juga resiliensi daripada pekerja film itu juga cukup tangguh. Kita lihat dari pandemi kemarin, rupanya kita bisa bangkit kembali, bahkan kita mendapatkan jumlah penonton yang lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Padahal kita takut banget kan film kita tuh terpuruk, terus untuk reboundnya tuh susah banget gitu. Tapi ternyata kita bisa rebound, hanya memang dengan potensi yang sedahsyat ini menurut saya, kalau negara itu 100% hadir dengan tidak hanya mungkin memberikan endorsement dan juga insentif tapi lebih ganyang gitu, insentif yang lebih impactful, policy yang juga lebih matang gitu ya, lebih solid. Karena film ini tuh kita masih menurut saya pembiayaan, pemasaran khususnya luar negeri, infrastructure dan juga law enforcement terhadap pembajakan. Ini sih menurut saya isu sekarang. Ya. Dan menurut saya ini masih harus dibenahi. Kita sampai sekarang juga belum punya undang-undang yang ada permennya. Terus juga ketenaga kerjaan dari sisi profesi, misalnya aktor sendiri. Kita ini dalam undang-undang ketenaga kerjaan apa? Positioningnya buruh. Menurut saya aktor tuh profesional bukan buruh. Nah itu kan juga masih harus dibenahi. Nah itu kan impactnya banyak, jam kerja dan lain sebagainya. Terus kemudian pembiayaan dalam arti begini, film ini kan investasi kebudayaan. Kita nggak bisa bicara film hanya dari sudut pandang komersil. Film ini kan sepenting olahraga dan lain sebagainya juga buat negara ya, karena film ini kan kayak perjalanan peradaban sebuah bangsa tuh bisa kita lihat dari film, dari masa ke masa gitu. Dan film ini kan juga merekatkan dan juga yang bisa mengamplifikasi local wisdom. Kita bisa mengenal kebudayaan kita yang begitu banyak, itu kan juga satu sama lain dari film. Nah, bagaimana film juga tidak hanya berperan di dalam negeri, tapi bagaimana film juga bisa berperan di luar. Jadi medium diplomasi kulturalnya bangsa kita, dan kita punya kemampuan itu. Nah ini kan perlu didorong. Dorongnya apa? Ya dengan insentif,
pembiayaan yang mungkin untuk film-film tertentu paling tidak kita punya satu deh minimal produksi yang produsernya nggak harus mikirin gimana caranya balik modal. Pembiayaannya. Tapi film ini penting harus hadir kalau begitu ada Oscar, ada apa, ada satu film yang berbobot gitu Indonesia kayak Parasite gitu tiba-tiba udah masuk. Ya biar aja dengan waktu nanti mudah-mudahan dengan kualitas yang seperti itu udah bisa punya economic skill yang juga komersial gitu. Nah tapi itu kan perlu waktu ya ini harus hadir dulu nih sekarang untuk kita udah harus didorong ke arah sana terus SDM, pengembangan SDM, peningkatan kualitas SDM, terus juga banyak pembiayaan itu kan dari sisi insentif dan lain sebagainya. Sebenarnya film kita secara aturan itu udah dibuka DNI. DNI itu kan dibuka, jadi dicabut film dari daftar negatif investasi. Dulu kan film di daftar negatif investasi, jadi investor asing itu nggak bisa masuk. Nah sekarang dengan dibuka aja gitu 100%, sebetulnya kan membuka investor asing gitu ya untuk masuk ke dalam Indonesia ya makanya kan sekarang udah ada Disney dan lain sebagainya. Tapi menurut saya harus didorong kayak misalnya kita kan butuh pemasaran dalam strategi misalnya ya film asing yang syuting di Indonesia gitu menggunakan lokasi Indonesia harus menggunakan 50% misalnya minimal kru Indonesia 50% misalnya aktor Indonesia terus ketika dia mengangkat konten Indonesia dikasih insentif kan pasti makin itu kan namanya merangsang kan gitu, mengundang untuk promosi kita. Terus misalnya seperti juga pajak ini kan film ini kan profesi dan juga pekerjaan yang bukan sekedar pekerjaan bisnis, yang bukan juga memberi semata sumbangan kepada PDB, tapi diplomasi kepentingannya. Ya Bu, kalau ada dukungan kan bisa jadi misalnya dari pajak, kalau ada kebijakan ya menurut saya sangat efektif. Misalnya saja salah satu contoh dari pajak, mungkin tidak sepenuhnya tapi sebagian daripada pajak itu bisa dikembalikan ke industrinya untuk apa? Research and development, untuk pengembangan SDM, itu kan bagus banget. Terus kayak sekarang kita ini tentu tetap punya film-film dengan capaian penonton sekian itu dari mana sih angkanya? Masih dari tingkat provinsi. Sementara kalau kita compare dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, market kita tuh gede banget, tapi belum kegapai market itu. Kenapa? Karena infrastrukturnya tidak sampai. Nah, infrastruktur yang ada sekarang ini masih untuk menengah ke atas. Belum masyarakat yang di bawah itu ataupun yang tidak tinggal di wilayah provinsi tidak bisa mengakses. Nah, bagaimana film itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Nah, makanya waktu itu saya pernah menginisiasi Indiscope rakyat. Tapi memang belum berjalan lagi karena pandemi tutup dan kita harus mengkolek investment yang cukup banyak untuk bisa masif. Nah, itu tujuannya adalah supaya sebenarnya film tuh bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena penting film, karena film itu kan bukan cuma hiburan tapi punya nilai-nilai values yang bisa tertanam gitu yang bagus sebenarnya untuk ditonton oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Jadi kan kita harus kasih kemudahan itu baik terjangkau dan accessible gitu. Nah itu sebenarnya juga masih PR. Mungkin dengan adanya yang pihak-pihak membuat itu, oke, ini penting. Ya negara kasih insentif mungkin buat itu atau mungkin kemudahan dalam teks, perizinan, things like that gitu. Menurut saya itu policy yang impactful gitu. Jadi tidak hanya membiayai sedikit-sedikit, mendukung keberangkatan ke luar negeri dan lain sebagainya, itu bagus, itu kita apresiasi, tapi kita perlu yang lebih impactful menurut saya, perlu kehadiran yang lebih. Nah bahkan terus kayak soal misalnya law enforcement terhadap pembajakan itu bisa dicek datanya, berapa banyak dia memberikan kerugian, tidak hanya kepada filmmaker, tidak hanya kepada musician, tapi juga kepada negara. Nah terus apa yang dibuat? Nah sekarang undang-undang hak cipta itu dirubah untuk konteks film dari delik biasa ke delik aduan. Nah menurut saya sebelum kita ngomong law enforcement itu harus dibenerin dulu. Kenapa? Karena delik aduan itu kan jadi mau tidak mau tuh konsepnya aparat itu pasif. Kalau delik biasa aparat berperan aktif. Karena delik aduan itu harus dilandasi si pemilik rights yang harus bikin pengaduan. Pengaduan itu harus proper.
Dan itu kan tentu tidak semua production house punya simpanan dana mungkin untuk mengurusi pelaporan itu harus menyewa lawyer ini itu segala macam. Kalau mau proper dan terus konsisten ya di fight gitu. Nah artinya kalau delik biasa mau nggak mau kayak dulu ya tiba-tiba ada penggerbekan dibajakan, ingat nggak sih gitu. Nah itu tuh dulu masih delik biasa. Nah kalau menurut saya kultur kita masih harusnya delik biasa. Dengan itu law enforcement lebih mudah didorong. Kalau toh nanti ada perdamaian antara si pemilik hak cipta dan pembajak, ya itu bisa diselesaikan dalam tingkat-tingkat yang namanya kan ada tuh step-step itu di dalam tingkat pelaporan ya ataupun kepolisian ataupun pada saat proses hukum itu terjadi gitu. Itu kan bisa. Nah, tapi untuk enforcementnya ya itunya harus dirubah dulu kalau menurut hemat saya. Kedua, kalau aku berpendapat kayaknya ya ini bisa pro bisa kontra sih. Kita tuh harus punya either badan khusus atau memang Kementerian Kebudayaan sendiri. Karena kita ini gede banget yang ingin diurus dan pendidik kita nggak bisa jadi dan atau yang kedua gitu. Misalnya kayak pendidikan tuh kan banyak sekali PR-nya gitu. Pekerjaan yang tidak mudah. Begitupun pariwisata. Nah kita nggak bisa jadi bagian dari, memang film ada hubungannya dengan pariwisata, tapi kan beda gitu. Jadi dan kita punya negara yang kaya akan kebudayaan. Nah kemudian produk-produk kebudayaan itu kan turunannya banyak. Jadi ekonomi kreatif itu ada dalam kebudayaan. Kalau menurut saya harusnya bisa disiplin itu bisa fokus kayak di Perancis kan punya Kementerian Kebudayaan sendiri. Karena kita negara yang memang multikultural gitu. Nah disitulah bisa lahir menurut saya mungkin bisa lebih optimal 100% memikirkannya di situ, kemudian policy-policy yang lahir dari sisi anggaran juga optimal fokus di persoalan kebudayaan dan produk-produk turunan daripada kebudayaan dan bagian daripada itu juga ada ekonomi kreatif di situ termasuk film badan sendiri kalau perlu ada untuk film gitu di dalam. Jadi ya itulah menurut saya masih banyak PR. Sekarang ini industrinya tumbuh baik, tapi pertumbuhan itu kalau disertai dengan kebijakan atau strategi yang lebih matang, saya rasa penonton kita udah bisa berlipat lagi gitu. Oke. Saya sejujurnya miss ya, luar biasa emang Bu Ketum. Bu Ketum dari tahun 2016 ya, ya kayak. Apanya? Kayaknya Ketum Abadi ya, bukan enggak, 2 kali ini periode kedua. Periode kedua. Ya. Jadi emang akhirnya gagasan dan inisiatifnya sangat deep ya, dan sudah memahami sebetulnya problem dan tantangannya di industri ini sangat deep gitu. Tapi kalau feedbacknya selama ini Kak dari regulator tuh kayak apa sih? Nah kita itu gini, kebanyakan akhirnya asosiasi ataupun orang film itu suka lelah di tengah jalan. Capek sendiri ya. Karena kan berurusan dengan birokrasi itu kan juga perlu waktu, perlu intensitas, perlu energi. Sementara orang film kan juga hari-harinya mereka kan juga harus memikirkan konten yang mereka bikin, harus memikirkan sustainability bisnis yang berjalan dari rumah-rumah produksinya masing-masing. Bolak-balik itu kan perlu energi, harus hire tim hukum gitu kalau mau ini ya menurut saya. Jadi suka lelah di tengah dan akhirnya sudah diupayakan tapi memang belum ketemu titik 100% yang selesai. Nah ini kita lihat ke depan kayak masalah revisi undang-undang film aja belum tuntas. Kita belum punya permen turunan daripada itu yang memang dikeluarkan, disosialisasikan gitu. Jadi ya hal-hal itu memang kelihatannya tuh udah nggak penting lah, industri berjalan, regulasi ini tetap aja kok kita bikin film. Iya. Tapi kan langkah-langkah lebih baiknya kalau seperti sudah tertata rapi sistem, jadi tetap kreator bisa bekerja jalan, tapi policies yang dibikin oleh negara itu mendorong, membuka kesempatan itu untuk jadi lebih luas, khususnya pemasaran dari saya bilang dimensi-dimensi distribution atau marketing gitu ya, sampai keluar gitu disupport. Itu aja sih. Ya, kalau dalam perkembangan beberapa tahun terakhir mungkin tadi agak disinggung soal OTT ya Kak, masalah over the top kayak ada banyak mulai tayang dari luar negeri, tayang dari dalam negeri pun juga ada gitu produk untuk OTT. Kalau positioningnya dari para, kalau itu kan waktu awal mungkin dianggap sebagai ancaman ya, ancaman gimana nih film di bioskop nggak laku lagi dong, orang pada nonton di rumah nggak bayar ataupun bayarnya lebih murah whatsoever.
Saya tapi punya keyakinan dari awal, saya bilang bahwa OTT dan ini memang harus ada koordinasi, harus ada koordinasi, sinergitas dan mungkin regulasi juga yang membedakan supaya dua-duanya tetap bisa tumbuh. Tapi saya percaya industri film di bioskop maksudnya itu nggak akan mati. Kenapa? Karena menghadirkan experience yang beda. Nonton di bioskop tuh, nonton di OTT kita nggak dapet experience kayak kita nonton di bioskop. Mungkin orang tertentu yang punya kemampuan membangun bioskop di rumahnya beda ya, gitu. Dia bisa mengundang teman-temannya nonton. Tapi berapa orang yang punya begitu pasti kan? Tetap di bioskop kita bisa nonton dengan keluarga, dengan pacarnya, dengan anak. Apa itu kan ada experience yang lain. Yang segmennya berbeda ya, segmen experience. Iya, ada experience dan social relation, social culture gitu. Ada sebuah culture yang nggak bisa di replace menurut saya. Dan kita tetap di situ. Dan tadi itu terbukti dengan adanya sekarang OTT, tetap orang datang kok ke bioskop, tetap kok penonton bioskop cukup bagus gitu. Dan ada film-film yang box office walaupun memang jumlahnya dari mungkin 100 film belum sampai persentase yang lebih tinggi film yang box office ya gitu. Tapi itu kan membuktikan bahwa bioskop tetap dibutuhkan. Saya sebenarnya sebel tadi ngelihat kode dari Timekeeper karena setelah riset terus kemudian ngumpulin banyak pertanyaan dan curiosity yang jibun gitu, kayak dikasih waktu setengah jam cukup ya? Apa sih gitu ya kayak. Cuma sedikit satu pertanyaan aja. Iya. Bagaimana sih relasinya ketika Kak Marcella itu yang cukup sibuk di industri seni peran tiba-tiba sangat menggemari golf, kemudian punya Mars Golf juga. Ya ini Mars Golf. Ya. Iya. Tadi. Karena sebenarnya segmentasinya sangat dekat. Aku main golf karena tapi malas bangun paginya kan. Oh ya nanti kapan-kapan main ya. Iya. Kan dekat dari Halim aku biasanya main di Halim. Jadi kalau saya memang suka golf tuh dari umur berapa ya? Dari muda sekali. Terus saya sempat berhenti 10 tahun. Begitu kemarin pandemi, ya golf kan adalah salah satu olahraga yang bisa dilakukan pada saat pandemi karena dia ada di ruang terbuka. Jadi saya main lagi, akhirnya ya udah karena memang saya cinta banget sama golf, memang suka salah satu hobi lah ya. Terus kadang-kadang kita kerasa itu saya kalau mau cari baju golf perempuan tuh nggak terlalu gampang, lebih gampang buat laki-laki. Akhirnya saya ketemu teman saya, partner saya Yola, dia pengen bikin baju golf, saya bilang saya tuh juga pengen yang sama. Tapi saya pengen yang ada organik, yang punya purpose. Jadi saya pengen bisnis ada purpose. Bisnis ada impact terhadap apa? Environment atau apa? Ada good impact, ada social impact, ada positive impact. Ya udah kita bikin aja semua yang eco-friendly, berani nggak? Saya bilang saya berani karena saya maunya begitu. Saya nggak pingin bersama bunga, saya pengen memberikan edukasi karena ini kan ya lingkungan tempat hidup ini kan untuk anak cucu kita ke depan. Ya tentu apapun yang kita bikin, kita nggak bisa berpikir cuma bisnis aja, tapi bisnis with impact. So this is a sustainable vision. Jadi kayak apapun yang keluar dari Kak Marcella harus ada value-nya ya? Iya, kali iya. Saya agak gitu sih. Nah, Bisnis Indonesia kan juga rutin kita menyelenggarakan entah itu turun, main gitu. Iya. Ataupun kadang juga bikin turnamen golf, mungkin nanti bisa join dan ketemu dengan banyak sekali pelaku usaha. Iya. Bisa ngundang Kak Marcella langsung. Yes, thank you. Baik, sepertinya waktu sudah sangat tipis. Sampai tadi mau tanya-tanya Kadin, mau tanya-tanya Parvi. Iya, semua ya. Mau nanya aktivitas di Kadin, Parvi juga. Tapi karena waktunya sedikit sekali. Gak apa-apa, semuanya relate sama film. Nanti kapan kita ngobrol lagi. Jadi kalau di Kadin itu sendiri, saya wakil kepala badan pengembangan ekosistem film dan animasi. Oke. Jadi nanti lain kali kita bisa Untuk ngobrol-ngobrol juga. probing lagi untuk pertanyaan selanjutnya kan udah dikasih sedikit titelnya itu kayaknya mau nanya nih gitu. Tapi waktunya sudah habis sepertinya untukku. Nanti kayaknya kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kak Marcella sudah terima kasih. Luangkan waktu ke kita. Sampai jumpa lagi teman-teman di tayangan lainnya dan tema-tema berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.